Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk penilaian akhir semester 1 kimia kelas 12. Ya, yang punya bukunya merapat ya, kita akan kerjakan bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Nomor 1, perhatikan beberapa larutan berikut. Larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh paling rendah. Nah, tekanan uap jenuh larutan itu dilambangkan dengan P. Rumus P itu adalah P0 dikali dengan XP. Dengan kata lain, P nanti berbanding lurus dengan XP. Jika mencari P yang paling rendah, ini kan tanya yang paling rendah ya, maka nanti adik carilah XP yang rendah juga. Apa itu XP? Rumus XP itu adalah pelarut dibagi dengan total ya, yaitu pelarut ditambah terlarut. Oke ya, di sini yang lambangnya pelarut itu adalah yang merah, yang lambangnya terlarut itu adalah yang kuning ya. Untuk poin ke-1, pelarutnya itu ada berapa? Pelarutnya itu yang merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, maka poin ke-1 itu adalah 10 per totalnya 11, 12, 13. 10 per 13. Untuk poin kedua, XP-nya pelarutnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 11, 12, 13, 14, 15. 10 per 15. Selanjutnya untuk poin ketiga atau gambar ketiga, XP-nya pelarutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya itu adalah 11, 12, 13, 14. 10 per 14. Selanjutnya keempat ya. Ya, pada tabung keempat pelarutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka nanti XP-nya adalah 10 per 12. Dan yang pada tabung terakhir yaitu XP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jika mencari P yang paling rendah, maka nanti adik mencari XP yang rendah juga. Mana yang rendah ya? Kita lihat ya, untuk bagian atas ternyata pelarutnya semuanya sama yaitu 10. Maka agar mencari XP yang rendah, kita cari yang bawahnya yang besar. Ya, 10 per 16 itu adalah nilai XP yang paling rendah. Jawabannya adalah gambar nomor 5. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan beberapa larutan berikut NaCl, KUH, C6H12O6 dan BaCl2. Konsentrasinya sudah ada ya. Konsentrasinya dalam bentuk molalitas. Urutan larutan dari yang mempunyai titik beku paling rendah. Titik beku itu adalah TF. Kalau mencari TF yang paling rendah, itu justru adik mencari konsentrasi yang paling tinggi. Jadi, kalau urutan dari titik beku yang rendah, adik cari konsentrasi yang tinggi dulu ya. Nah, kalau dia elektrolit, maka tinggal kita kalikan ion. Di sini NaCl itu elektrolit ya, ionnya 2, Na plus dan Cl min, maka saya kalikan 2, jadinya 0,2. KUH juga ya, ini adalah basa kuat, ionnya 2, K plus dan OH min, maka ini juga kalikan 2, jadinya 0,4. C6H12O6 ini adalah glukosa, maka konsentrasinya tetap. BaCl2 ini adalah ionnya 3, Ba-nya 1, Cl-nya 2, maka kita kalikan 3, jadinya 1,5. Maka konsentrasi yang paling tinggi itu adalah BaCl2. Titik bekunya lebih rendah daripada ini KUH. KUH lebih rendah daripada NaCl. NaCl lebih rendah daripada C6H12O6. Semakin besar konsentrasi, maka titik beku semakin rendah. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Hubungan yang tepat antara sifat koligatif larutan dan penerapannya. Penurunan titik beku larutan, pengawetan makanan dengan garam dapur. Tidak ya, pengawetan makanan dengan garam dapur itu adalah tekanan osmotik ya, aplikasi tekanan osmotik, maka salah. Penurunan tekanan uap, contohnya penggunaan larutan infus melalui pembuluh darah, ini adalah tekanan osmotik juga ya.
atau penerapan untuk P, tekanan osmotik. Nah, ini perambatan air dan akar ke seluruh bagian tanaman. Iya betul, ini adalah tekanan osmotik. Mengalirkan ya zat yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Di sini kan akar, di dalam akar itu konsentrasinya tinggi, air dalam tanah itu konsentrasinya rendah, maka rendah ke tinggi. Lanjut ya, coba poin D. Penggunaan garam dapur untuk membuat es krim ini adalah penerapan delta TF ya, penurunan titik beku, bukan osmotik. Nah, penambahan etilen glikol untuk air radiator mobil ini juga aplikasi delta TF, bukan delta P. Oke ya Dek, lanjut kita ke soal nomor 4. Diketahui tekanan uap jenuh air murni, maka itu adalah penol. Penolnya itu adalah 30,6 mm Hge. Jika ke dalam 90 gram air, maka Gp. Jika Gp-nya adalah 90 gram, dilarutkan ke dalam glukosa. Gram air dilarutkan glukosa ya, jadi yang dilarutkan tuh glukosa. Gp-nya itu 18 gram. Pertanyaannya, tekanan uap jenuh larutan. Ditanya P-nya. Apa rumusnya P? Rumusnya P adalah penol dikalikan dengan Xp. Ini adalah senyawa non-elektrolit, maka tanpa dikalikan dengan faktor Van Hoff ya. Penolnya kita masukkan 30,6. Rumusnya Xp itu apa? Rumusnya Xp saya tulis di sini ya. Rumusnya adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Pelarutnya 90 gram yaitu air, maka saya bagi dengan mR-nya air 18. 90 dibagi dengan 18, terlarutnya itu adalah glukosa, GT-nya 18, mR-nya glukosa itu 180. Nanti 30,6, 90 dibagi 18 itu 5 ya. Ya, kita masukkan di sini 5 ya. Di sini 5 ditambah 18 dibagi 180 itu 0,1. Ya, saya lanjutkan ke sana. Maka nanti 30,6 saya kali dengan 5/5,1. Hasilnya adalah 30 mm Hg. Ya, jawabannya adalah C. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 5. Larutan A dibuat dengan melarutkan GT-nya 4,5 gram zat non-elektrolit. Non-elek ya, ini adalah non-elektrolit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air 100 gram. Oke. Larutan tersebut mendidih ya, maka TBL titik didihnya itu adalah 100,13. Jika tetapan kenaikan titik didih molal itu adalah KB, KB-nya adalah 0,52 Celcius per molal. Senyawa non-elektrolit yang dimaksud adalah, oke ya, zat A ini apa? Langkahnya kita akan mencari mR-nya terlebih dahulu. Maka nanti rumusnya adalah delta TB sama dengan M dikalikan KB. Ini tanpa faktor Van Hoff ya, karena non-elektrolit. Delta TB-nya berapa? Rumusnya adalah TBL dikurangi TBP. Titik didih pelarut ya. Pelarutnya karena air. Air mendidih pada suhu 100. Maka 100,13 saya kurangi 100. Itu adalah 0,13. Molaritas itu rumusnya adalah GT. Saya bagi dengan mR-nya, saya kali dengan 1000, lalu saya bagi dengan gram pelarutnya itu 100, KB-nya itu adalah 0,52. Ini adalah 10, maka nanti mR-nya adalah 4,5 saya kali dengan 10 kan jadinya 45 ya. 45 dikali 0,52 itu 23,4. 23,4 saya bagi dengan 0,13. Sebentar ya. Saya bagi dengan 0,13, hasilnya adalah 180. Ya, kita cari yang mR-nya 180, itu adalah glukosa. Ya, kita akan lihat ya, C6H12O6. Ya, jadi C-nya ada 6, maka 6 dikalikan 12. 12 dikalikan 1, H itu 1, AR-nya. Selanjutnya 6 dikalikan O itu 16. 12 dikalikan 6 itu adalah 72. 72 ditambah 12. 16 kalikan 6 itu adalah 96. 6 ditambah 2 itu 8. 8 tambah 2 itu 10.
10 ditambah 1, 11, 11 tambah 7, 18. Oke ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan tabel data hasil percobaan titik beku beberapa larutan berikut ya. Jika diketahui KF air 1,86, pernyataan yang tepat mengenai ketiga larutan tersebut. Kita lihat ya, untuk larutan PQR konsentrasinya itu sama ya, 0,1, tetapi titik bekunya ini yang paling tinggi adalah siapa? Ini ya. Nih, maka nanti titik beku R itu lebih tinggi daripada titik bekunya P. Lalu titik beku P sama dengan titik bekunya Q. Nah, yuk kita lihat ya. Semakin besar titik beku, maka artinya konsentrasi semakin rendah. Jadi boleh dengan kata lain, konsentrasinya R itu lebih rendah daripada konsentrasinya P dan Q. Kita lihat ya. Larutan P dan Q merupakan larutan non-elektrolit, sedangkan larutan R merupakan larutan elektrolit. Tidak ya, di sini salah. Larutan P dan Q menghasilkan jumlah ion yang sama dan lebih banyak dibandingkan dengan larutan R. Betul ya. Di sini konsentrasi P dan Q ini sama dan konsentrasinya lebih besar daripada konsentrasi R, karena R itu titik bekunya paling tinggi ya. Semakin besar titik beku, maka konsentrasi semakin rendah. Konsentrasi semakin rendah itu artinya jumlah partikel zat terlarutnya semakin rendah. Jadi P dan Q itu jumlah mol terlarutnya atau jumlah partikel terlarutnya itu lebih banyak daripada R. Oke ya, jawabannya B. Untuk poin C, zat R terurai menjadi ionnya. Nah, di sini kan R-nya konsentrasinya lebih rendah. Oleh karena itu dia otomatis justru tidak terion, jadi tidak dikali dengan alfa ya, atau faktor Van Hoff. Ini salah. Larutan R menghasilkan jumlah molekul yang lebih banyak, tidak ya, karena zat R ini konsentrasinya lebih rendah, artinya jumlah molekul atau partikel zat larutnya itu lebih sedikit, bukan lebih banyak. Ini salah juga. Oke ya Dik ya. Ya, kita lanjut aja ya ke soal nomor berapa ini? 7. Sebanyak 250 ml cairan etilen glikol, 250 ml etilen glikol C2H6O2 dicampurkan ke dalam air radiator 3 liter. Jika massa jenis air radiator ya, massa jenisnya air radiator adalah 1 gram per mili, dan etilen glikol massa jenisnya adalah 1,2 gram per mili. Secara teoritis, air radiator mobil akan mulai membeku pada suhu berapa? Ya, kita akan menggunakan rumus delta TF. Rumusnya adalah M dikalikan KF. Karena yang dimasukkan adalah non-elektrolit, maka tanpa I ya. Oke, di sini yang terlarutnya adalah C2H6O2. Maka nanti gram terlarutnya berapa? Kita lihat ya, saya akan hitung di sini. Rho itu rumusnya adalah M per V. Maka nanti M sama dengan Rho dikalikan dengan P. Massa jenisnya adalah 1,2 gram per mili dikalikan 250. 1,2 dikali 250 itu adalah 300 gram ya. Saya masukkan di sini GT-nya 300 gram dibagi MR-nya. MR-nya etilen glikol sudah disediakan ya, 62 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan ini. Setiap 1 gram itu sama saja 1 mili, maka nanti 3 liter itu sama saja 3000. Oke, 3000 mili ya. Nah, KF-nya berapa? KF-nya itu adalah 1,86. Oke, ini kita hilangkan. 3000 dibagi 3 itu adalah 100. Maka nanti 100 dikalikan 1,86 itu adalah 186. Kita bagi dengan 62. 186 dibagi 62 hasilnya adalah 3. Oke, setelah delta TF diperoleh, kita akan mencari titik beku larutan. Itu rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi dengan delta TF ya. Pelarutnya di sini adalah air radiator. Titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Dikurangi dengan delta TF-nya adalah 3, maka membeku pada suhu 3%.
membeku pada suhu min 3 derajat Celcius. Ya, maka air radiator akan mulai membeku pada suhu negatif 3,1 Celcius. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Sebanyak 10,2 gram campuran kristal NaCl dan C12H22O11. Oke ya, di sini saya punya massa campuran 10,2 gram. Itu campurannya di dalamnya ada NaCl ya. Saya buat seperti ini, dan C12H22O11 dilarutkan ke dalam air hingga membentuk larutan dengan volume 250. Ini kita ditambah dengan air, ini juga ditambah dengan air. Nanti menghasilkan volume totalnya tuh 250 ml ya. Jika diketahui larutan tersebut mempunyai tekanan osmotik, tekanan osmotiknya adalah 7,32 atm pada suhu 23 Celcius. Tetapan Avogadro-nya tuh 0,082 liter atm mol per Kelvin. Berapakah persentase NaCl di dalam campuran? Oke ya, Dik ya. Di sini saya akan mencari menggunakan rumus Pi. Pi itu rumusnya adalah M kali R kali T. Karena zat terlarutnya ada 2, maka nanti N terlarut 1 dikali dengan ion ditambah dengan N terlarut 2 tanpa dikali ion, karena ini non elektrolit, ini elektrolit, dikali dengan 1000 dibagi dengan volume larutan. Ini volumenya larutan ya, saya kali dengan R. Ini baru M ya, molaritas ya, kali dengan T. Oke, ini kita anggap sebagai X gram, maka ini adalah 10,2 min X gram ya. Pi-nya kita masukkan ya, 7,32. Ini adalah mol terlarut ya, maka nanti gram dibagi dengan mR-nya itu 58,5 ya. Untuk NaCl saya kali ionnya 2 untuk NaCl. Selanjutnya 10,2 min X dibagi dengan mR-nya C12H22O11 itu 342. Saya kali dengan 1000. Selanjutnya saya bagi dengan volume yang terbentuk 250. R itu adalah 0,082. Suhunya wajib dengan Kelvin, saya tambah dengan 273, maka suhunya 300 Kelvin. Ya, 1000 dibagi dengan 250 nanti itu adalah 4. 4 saya kali dengan 0,82, saya kali dengan 300, itu hasilnya yang ini ya, Dek. Ini itu hasilnya adalah 98,4. Lalu 7,32 saya bagi dengan 98,4. Hasilnya 0,074. 0,074 sama dengan, ini berarti kan X kalikan 2 ya, 2X per 58,5 ditambah 10,2 min X per 342. Ini tadi Ade sudah mencatat ya. Ini akan saya hapus terlebih dahulu yang bagian bawah sini. Silakan bagi yang belum mencatat terlebih dahulu ya. Ini saya hapus. Oke, akan saya lanjutkan ya. Saya akan langsung aja bagi ya. 2 dibagi 58,5 itu adalah 0,034 X. Ditambah 10,2 saya bagi dengan 342, yaitu 0,029, lalu dikurangi ini ya, 1 dibagi 342, 0,0029 X. Oke ya, lalu dipindah ruas ke kiri, maka nanti 0,074 dikurangi dengan 0,029, yaitu 0,045. Lalu 0,034 dikurangi ini ya, 0,034 saya kurangi 0,0029, yaitu 0,031 X. Maka X nya kita peroleh 0,045 saya bagi dengan 0,031,
1,45. Inilah nilainya X ya. Nah, maka nanti persentase NaCl di dalam campuran itu adalah 1,45 saya bagi dengan massa total 10,2 saya kali dengan 100%. Ya, kita akan hitung 1,45 saya kali dengan 100 aja dulu ya, maka 145 dibagi dengan 10,2. Jawabannya adalah 14,2. Luar biasa ya, Dek. Di perhitungan saya bantu dengan kalkulator ya. Jawabannya adalah C. Next, lanjut nomor 9. Sebanyak 3,75 gram senyawa hidrokarbon murni non-volatil dilarutkan ke dalam 95 gram aseton. Titik didih aseton. Oke ya, ini berarti gram terlarutnya itu 3,75 gram. Lalu gram pelarutnya itu adalah aseton 95 gram. Titik didih aseton itu berarti kan Tb pelarut ya. Itu adalah 55,95 Celcius, dan larutan berarti titik didih larutannya 56,5 Celcius. Jika tetapan kenaikan titik didih molal itu adalah Kb 1,71 Celcius per molal ya. Pertanyaannya MR-nya hidrokarbon. Ya, saya akan hitung dari rumus delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan dengan Kb. Di sini tanpa faktor Van Hoff ya, karena ini non elektrolit. Delta TB itu rumusnya adalah TBL dikurangi TBP. Ya, TB pelarut, TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Oke. Maka 56,5 saya kurangi dengan 55,95. 0,55. Hasilnya adalah 0,55. Ya. Kita masukkan rumusnya molalitas, maka nanti GT 3,75 dibagi dengan MR-nya yang kita cari ya, dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya 95, lalu saya kali dengan KB-nya itu adalah 1,71. Ya, kita akan hitung ya. 0,55 dikali MR. 1000 saya bagi dengan 95 itu 10,52 ya. Ini saya kerjakan ini dulu. Lalu saya kali dengan ini 3,75. Lalu saya kali dengan 1,71. Hasilnya 67,5. Oke ya. Ya, maka nanti MR-nya kita peroleh ya, 67,5 saya bagi dengan 0,55. Hasilnya 122,7 ya. Saya peroleh 122,7. Harusnya 123 ya. Ya, ini kalau kita bulatkan menjadi 123. Tidak ada jawabannya, Dek. Maka saya akan jawab poin D ya, yang mendekati. Lanjut, kita masuk ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Ini adalah kurva tekanan uap jenuh ya. Begini deh, kita punya konsep kan yang namanya P0 itu lebih besar dari P. Tekanan uap jenuh pelarut lebih besar daripada larutan. Maka nanti pelarut yang mana? Pelarut itu yang lebih gede ya. Untuk gambar yang putus-putus dengan yang gambar tidak terputus, maka kan tinggian yang putus-putus ya, maka yang putus-putus ini punyanya pelarut. Pelarut lebih besar ya. Maka pelarutnya siapa di sini? Di dalam benzena ya, maka pelarutnya itu adalah benzena, ini punya benzena. Maka yang di bawah punyanya zat terlarut ya, yaitu zat non volatil. Nah, di sini jika saya lengkapi, maka nanti sini ada 81, 82, 83, 84. Nah, di sini kan pelarutnya adalah benzena ya. Ini di sini saya pakai biru ya. Di sini ya. Nah, ini titik didihnya adalah 80 Celcius. Titik didih pelarut ya, yaitu benzena di sini.
80 Celcius. Selanjutnya ini punyanya larutan, titik didihnya adalah 81 TBL 81 ya. Nah, maka nanti delta TB itu kan rumusnya M dikalikan dengan KB. Delta TB nya itu adalah ini TBL dikurangi TBP, 81 kurangi 80, maka nanti delta TB nya 1, molalitasnya tidak tahu, KB nya adalah 2,53, maka nanti molalitasnya adalah 1 dibagi 2,53. 1 dibagi dengan 2,53 itu adalah 0,39 sekian atau senilai dengan 0,4. Ya, terima kasih perhatiannya ya. Untuk part kedua dan 3 kita akan bahas. Adik bisa lihat untuk ke part kedua dan 3 adik bisa lihat ya, nanti link soal ada di kolom deskripsi. Assalamualaikum.